Partai Umat, partainya Amin Rais bikin heboh. Hebohnya dalam arti yang negatif. Partai Umat mengaku ingin melakukan politik identitas dan menjadikan masjid sebagai jihad politik. Ini berbahaya. Selain itu, di Mukernas Partai Umat juga terjadi pelecehan seksual kepada seorang wartawati. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widadong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Partai Umat, partainya Amin Rais, yang dipimpin oleh Bapak Mertua dan anak mertua, membuat kehebohan. Kehebohannya dalam arti yang negatif. Partai Umat melalui ketua umumnya mengaku dan menegaskan ingin memakai politik identitas dan menjadikan masjid sebagai jihad politik. Ini pernyataan yang berbahaya karena politik identitas mengancam keutuhan negeri ini dan bisa mengadu domba antar anak-anak bangsa Indonesia. Kelompok kadrun yang punya pola pikir yang butek, yang kotor, yang konslet memang tidak bisa membedakan bahayanya politik identitas. Mereka tidak bisa membedakan istilah politik identitas dan identitas politik. Identitas politik itu hal yang lumrah dalam politik dan ini tidak masalah. Tapi kalau politik identitas itu berbahaya, apa bedanya? Mari saya terangkan agar bisa cerdas sedikit. Identitas politik adalah identitas yang melekat kepada seseorang atau kelompok sebagai bagian dari politik. Partai politik adalah identitas politik. Seseorang yang mengaku sebagai konstituen sebuah parpol, maka dia bagian dari identitas politik partai tersebut. Dan ini hal yang lumrah. Hal yang lain juga seperti identitas seseorang, apa namanya, apa sukunya, apa agamanya, dan lain sebagainya, itu merupakan identitas seseorang yang melekat pada seseorang. Tetapi kalau identitas itu dipolitisir atau dijadikan sebagai alat untuk menghegemoni, alat untuk membeda-bedakan, bahkan alat untuk menindas orang yang berbeda identitasnya, maka itulah yang disebut dengan politik identitas. Misalnya juga politik sara, contoh yang lain. Dan ini sama sebenarnya, antara politik identitas dengan politik sara itu sama. Seseorang tidak bisa lepas dari suku apa, dari agama apa, dari aliran apa, sebagai bagian dari identitas sara. Seseorang itu memang tidak bisa lepas dan itu bukan hal yang masalah. Tetapi kalau isu sara dijadikan sebagai alat politik, di situ yang berbahaya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang disebut dengan politik identitas, politik sara, politisasi identitas, atau politisasi isu sara dengan identitas politik sebagai bagian yang lumrah bagi seseorang atau bagi kelompok yang terkait dengan masyarakat politik. Politik identitas adalah politik sara yang menjadikan sebagai identitas, apakah itu agama, apakah itu suku, sebagai alat politik untuk membeda-bedakan,
dengan kelompok yang lain, bahkan merepresi atau menyingkirkan kelompok yang lain. Contoh, misalnya saya beragama Islam. Kemudian saya kalau ditanya suku, ya saya keturunan Madura dan juga keturunan Jawa. Sebagai identitas pribadi saya, maka itu ya setiap orang juga punya identitas. Tapi kalau saya menjadikan identitas agama saya sebagai alat politik, misalnya, karena saya beragama Islam, maka orang di luar agama Islam tidak boleh memimpin. Nah, itu yang namanya politik identitas. Ini Partai Umat ngerti nggak nih soal seperti ini? Atau saya sebagai keturunan orang Madura dan orang Jawa kemudian mengaku bahwa partai politik yang paling benar adalah yang sesuai dengan suku saya. Nah, ini yang disebut dengan politik identitas. Dan ini berbahaya. Maka kader-kader Partai Umat dan juga pengurus Partai Umat sedikit cerdaslah untuk membedakan mana yang disebut dengan politik identitas dan identitas politik. Agar kita tidak terjerumus menjadikan isu identitas, isu SARA sebagai alat politik yang selama ini terjadi. Dan politik identitas ini memang kerap terjadi ketika sebuah komunitas politik membeda-bedakan siapakah pemimpin atau partai hanya dengan soal isu agama misalnya. Islam dipakai sebagai senjata politik untuk mengumpulkan massa, untuk menarik dukungan dengan membuat agama yang lain sebagai ancaman. Dan ini berbahaya. Kemudian kalau menyebut masjid sebagai jihad politik, karena itu yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, maka Partai Umat juga harus jeli membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena pada waktu itu apa yang disebut dengan bangunan masjid dan rumah atau kediaman Nabi Muhammad SAW tidak terpisah. Yang disebut dengan Masjid Nabawi, ya juga di situ ada kamar tidur Nabi Muhammad SAW. Dan di situ juga ruang pertemuan ketika beliau menerima para sahabat atau tamu-tamu yang lain. Jadi memang waktu itu tidak bisa dibedakan antara masjid dengan kantor, dengan rumah kediaman menjadi satu. Makanya kalau kita melihat Masjid Nabawi, ya di dalam masjid itu ada makam Nabi Muhammad SAW, ada makamnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Rasulullah SAW memang dimakamkan di mana tempat beliau tidur, di kamar beliau. Nah, apa karena sejarahnya seperti itu kemudian kita mau menjadikan masjid sebagai rumah misalnya. Seperti sekarang yang terjadi di kalangan jamaah tablik yang bawa kompor ke masjid, bawa kasur ke masjid, mencuci di masjid, tidur di masjid. Mereka selalu berkilah bahwa itulah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya padahal waktu itu memang tidak dibedakan antara masjid, antara rumah dan antara kantor. Pada zaman Sayyidina Umar baru ada yang disebut dengan diwan, disebut dengan kantor. Apakah karena sejarahnya seperti itu kemudian kita mau mengikuti secara letterlock dengan menjadikan masjid sebagai tempat kampanye misalnya? Kemudian yang juga tidak bisa dibedakan oleh kader-kader umat adalah apa yang disebut dengan politik. Kalau kita di NU melalui petuah dari almarhum Kiai Sahal Mahfud dijelaskan bahwa politik itu ya ada high politik, ada politik tingkat tinggi, politik kemanusiaan, politik kebangsaan, juga ada yang disebut dengan politik praktis. NU terlibat dalam politik tingkat tinggi, politik kemanusiaan, politik kebangsaan, makanya ada resolusi jihad yang melawan tentara penjajah. Itu merupakan politik tingkat tinggi. Tapi kalau politik praktis, ya tidak layak dipakai di rumah-rumah ibadah, di tempat-tempat pendidikan, kampanye politik.
Apakah dengan demikian Partai Umat mau mengulangi lagi pelanggaran mereka yang membawa membawa bendera Partai Umat ke dalam masjid dan kampanye politik di dalam masjid? Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Dan ini berbahaya. Karena itu sedikit cerdaslah kader-kader Partai Umat untuk memahami apa itu disebut dengan politik identitas, apa itu identitas politik, kemudian arti politik itu juga jangan diselewengkan. Ada level-level politik. Politik tingkat tinggi, ya masjid bicara soal politik kemanusiaan, politik kebangsaan, politik kenegaraan, ya silahkan. Tapi kalau maksudnya adalah politik praktis, kampanye partai politik, kampanye capres dan cawapres, kampanye caleg, ini berbahaya dan bisa mengotori rumah ibadah. Kemudian yang terakhir, soal kejadian pelecehan seksual yang menimpa wartawati dalam acara Mukernas Partai Umat. Jubir Partai Umat Mustafa Nahrawardaya menyatakan bahwa pelakunya bukan kader Partai Umat, katanya sih penyusup. Lah, ini kan acara Mukernas, acara resmi. Artinya kalau Mukernas itu bukan acara publik, bukan acara terbuka. Mukernas itu yang datang tentu saja adalah pengurus-pengurus partai yang sudah terdaftar, ya. Kemudian mereka ikut musyawarah kerja nasional. Jadi orangnya pasti terdata dan juga masuk dalam pengurus resmi. Kok bisa menyebut sekarang ada penyusup? Padahal itu mengaku acaranya adalah Mukernas. Yang jelas itu adalah acara yang tertutup. Kok tiba-tiba sekarang menyebut ada penyusup? Jadi inilah yang menjadi masalah, bahwa Partai Umat melontarkan pernyataan yang berbahaya bahwa mereka mau melakukan politik identitas, dan kita tunggu apakah Partai Umat akan melakukan penegakan pencarian terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap wartawan. Kita tunggu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.